الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ ولا شيخ ولا والشيخ مولانا السيد محمد كريم السلام الشيخ مولانا محمد أرسل عطوة والشيخ شهاب الشيخ نووي وعلى الخير والشيخ مولانا الشيخ زيد السنقوي وسعيد مبارك والشيخ مولانا محمد عبد الله والشيخ مولانا محمد عبد عيسى الذي زيد وسليم ومبارك وتلاميذ أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم الغفار الرشاد الرحمة والمغفرة بعظيم درجاته في الجنة ويرفعنا ويحمل علينا وعلى أولادنا وذرياتنا أجمعين وزوجنا وعلموتنا ووالدينا ولمن حبنا ولمن أحسن إلينا ولمن عالم الدين خصوصا لمن حضر بهذا المجلس ورجاته وأسراره وأحواله وعروضه ورفحاته ورحمته وقرواته في الدين والدنيا والآخرة ويسقنا حقنا ويكون عذاب التي ويحشرنا في سنته من غير سابقة عذاب ولا حساب سورة وفسوق وصلاح الجسد والروح وزوج الناس والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة أما الله يمنعنا من الشفاء والرزق لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وصلاة ويسعد ورزقنا واسع بين وربي عليك لنا الدين والخلاص والشرك واليقين وقضي حاجاتنا ومحبوبنا وحبوبنا وعظمنا والعذاب والموت على الإنسان من لا نحنس ولا نعلم نسيه ولا نحدث من كل صالحا وعن شيخنا بسر الفتوى ولنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وصلى الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد الحكم وأبد الآبدين وحبابه رضي الله تعالى عنهم عن المسلمين والمسلمات الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى المسلمين رحمه الله ونفعنا به وفي جميع أموره وأسراره وقرباته في الدين والدنيا والآخرة وقال الله عنه ولا إله إلا الله. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa rukun Islam, fondasi Islam sebagai agama kita yaitu ialah 5 perkara. Sebagaimana Pancasila adalah landasan negara kita Indonesia. Apa jawaban Pancasila? Jadi rukun Islam 5 perkara. Pertama yaitu ialah mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua yaitu ialah melaksanakan salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ketiga yakni puasa di bulan Ramadan sudah kita melalui bulan Ramadan. Dan yang keempat memberi zakat sudah kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang kelima pergi ke tanah suci Mekah dengan maksud dan tujuan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bagi yang memiliki kemampuan, bila ada mampu kemampuan ya, bila ada termasuk orang yang berada, tidak ada yang wajib dikerjakan bagi setiap orang Islam itu. Hendak berzakat, berzakat di harta gasan makan hari-hari itu artinya wayang makan wayang. Hendak pulang haji, ongkosnya harus
biayanya adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat. Nah, jadi dua kalimat syahadat yang kita baca itu harus kita memahami, mengerti betul apa makna, arti makna itu kandungan isi daripada dua kalimat syahadat yang kita baca setiap kali kita sholat. Di dalam tasawuf mesti membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya apa? Isinya apa? Pembahasan tentang masalah mengetahui isi dan kandungan dua kalimat syahadat itu adalah dibahas di dalam suatu bab ilmu yang disebut sebagai ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Jadi usuluddin itu artinya fondasi dasar agama Islam. Tauhid itu maknanya ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Pancasila sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Dan inilah yang dimaksud dan dikehendaki pembicaraannya sebutannya di dalam kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf laki-laki bini-bini bila sudah akil balik paham aturannya waras kada kegilaan. Apabila bibinya sudah datang haid, laki-laki itu kalau sudah balik bermimpi junub atau sampai umurnya 15 tahun, maka kewajiban penambahan sama sekali yaitu ialah mengaji agama di bidang masalah usuluddin atau tauhid. Jadi kalau guru sekolah mengaji tauhid ini dibawa oleh penyanyi sendiri. Ini disini nomor nama saya pada usia 7 tahun. Dibawa oleh Allah ini disini mengaji belajar tauhid di kampung Melayu. 7 tahun sudah artinya belajar tauhid ini. Belum lagi belajar ilmu sharaf belum. Belajar ilmu nahu kalam wal sumrah kamu mufidu bil wadah belum. Tapi yang diajarkan penambahan sama sekali adalah masalah kita. Jadi apabila sudah laki-laki bini akil balik ada belajar tauhid maka dia berdosa kepada Allah karena tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya di bidang mengenal Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib ain. Arti wajib ain tunggal lingkungan wajib mengenal Allah. Abahnya, umahnya, anaknya, nang laki, nang bini, nang sanak wajib tunggal lingkungan. Kadang nang cukup di rumah itu sikungnya nang tahu di tauhid nang lain kumul. Artinya nang kumul tadi kada berdosa ada lain fardu kifayah. Fardu kifayah itu tidak qama bihil wahid saqata 'anil baqi. Ada aja sikung nang menggawi lepas kewajiban daripada nang lain. Sikung di kampung itu ada bisa memandikan mayat ya sudah nang lain kada wajib lagi. Tadi kembali dengan wajib mengaji tauhid. Itu nang semestinya. Itu nang artinya awal-awal dituntut dan dikaji. Namun menurut agama Islam. Bahwa atas tiap-tiap mukallaf ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla. Arti Azza wa Jalla itu
yaitu dengan segala sifatnya yang wajib dan segala sifat yang mustahil dan segala sifat yang harus berubah. Demikian pula wajib mengetahui segala sifat yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam dan yang mustahil dan yang harus bagi Rasul. Sebagaimana nantinya akan disebutkan dan dibicarakan di dalam kitab ini, yang mana kesimpulannya bahwa mengetahui segala sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah dan bagi hak Rasul, semua itu kembali kepada kandungan isi dua kalimat syahadat. Jadi dua kalimat syahadat itu ringkas, tapi isinya mengenal Allah dengan segala sifat yang wajib dan mustahil dan yang harus bagi Allah, dan mengetahui segala sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi sekalian Rasul alaihi wassalam. Bila sudah tuntuk mengaji itu, berarti selesai sudah kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gugurlah dosa daripada diri kita. Jadi jangan sampai kita di dalam kubur membawa dan memikul dosa. Dosa sebab kita ada mengenal Allah. Dosa sebab kita ada mengaji dan ada belajar tauhid. Tidak menjadikan jin dan manusia kecuali yang pun mengenal yang pada ya Allah mengatakan ada itu. Nah, jadi penyampaian sekali belajar tauhid agar orang beriman itu selamat daripada api neraka. Amun kada tauhid berarti iman belum sah. Kalau iman dia sah, maka terhalang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu pengetahuan yang lain daripada rukun Islam yang pertama, masalah sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadan, memberi zakat dan melaksanakan ibadah haji, maka itu dibahas di dalam masalah ilmu fikih. Jadi kalau tauhid itu mengarahkan roh kita agar sampai menuju menghadap Allah. Adapun ilmu fikih ini mengatur bagaimana tata cara amal ibadah kita kepada Allah agar sah. Jadi nama urus batang tubuh kita, jasmani kita, awak kita, bagian luar kita ini fikih ngerti. Fikih itu paham, ngerti. Maka hukumnya mengaji dan belajar ilmu fikih ini juga pun wajib pula atas dia Allah bahwa mengatakan ilmu segala yang wajib atasnya seumpama sembahyang, puasa. Demikian pula amal-amalan yang sunat atau segala amal yang hendak dikerjakannya. Jadi wajib setiap kalinya kita hendak beramal apapun mengetahui bagaimana cara amal kita tahu. Artinya lagi beribadah itu antara amal atau sakahandak seorang awal. Nang model orang semalam sembahyang, bahkan ketika kalian kita rusakkan di sembahyang, cucunya nang dari makmum muparakah, artinya ada mengikut lagi lawan kainnya nang dari imam. Apa? Bahkan tuh liput-liput 3 kali nang cucu damai. Apa kain ini? Sembahyang bahkan tuh 3 kalian kita rusakkan.
tuntun sembahyang lalu nangkai takune nang tujuh. Kenapa ikan jo? Ada empat lagi lawan kai. Ikan sembahyang seorang kai lihat. Ada empat lagi dan mengikuti lagi lawan kai. Jadi ujar nang tujuh kayak apa anak mengikutkan? Ya mungkinnya ada salah untuk timbul. Kenapa jadi pada saat aku ikut ujar nanti lupian dan ulun namar jelas karena pangkut jika kalian bahkan baunya kadang-kadang jelas. Kenapa kan? Itu artinya pangkut jika kalian itu membatalkan wudhu, batal wudhu, batal sembahyang. Lalu jangan kait kalau menurut aku juga kait tadi kalau batal. Kenapa? Jadi belum batal kan? Aku tadi maksud berapa kali? 3 kali, kayaknya jangan tujuh. Nah, aku jadi belum batal jangan kali karena aku akan sembahyang tadi fokus sekaligus 5 kali. Jadi artinya 3 kali. Ya aku beratur 3 aja. Pokoknya batal 2 lagi yang lalu. Lalu ditakuni oleh itu hujan siapa? Air macam itu hujan hujan. Ini artinya Pak Amal itu hafal asal sholat. Ada juga mulai orang menjar kawin began wamin Tuhan. Lalu sembahyang subuh melihat nabi Tuhan aneh. Sembahyang subuhnya anehnya kenapa? Bangkat batis sebelah. Model kayak itik itu ada warnanya itik. Nah itik itu kita kelapangannya diangkatnya berarti sebelah. Jadi sebelah ya, mau dijajakannya ke tanah. Lalu dikabutnya namanya Tuhan utuh di situ. Kenapa ya? Tadi udah ini dari hati sembahyang mulai awal sampai akhir berdiri sebelahannya batis nyawa dan sebelahnya angkat. Kenapa? Jadi ujar lagi nanti kalau tahu kapian banyak. Kalau tahu apa? Nah kapian banyak mengaji kita. Jadi jangan minta undai apa beberapa biji kita pikir pada menamun dalam sembahyang mangkat baca sebelahnya. Nah makanya bahaya mengaji lagi. Jadi jangan Tuhan langsung aja sudah ngaku karena biasanya jadi sembahyang mangkat baca sebelah. Jadi ujar namanya tadi waktu wudhu hendak membasuh batis sebelah kanan ledeng mati. Jadi kata kalau sempat lagi membasuh tak basuh batis sebelahannya aja. Jadi yang sebelah kanan ini kan sempat basuh artinya ada wudhu yang sebelah kanan ada wudhu. Jadi yang belum bau sembahyang yang wudhunya yang artinya banget tanda artinya ada ubatnya sembahyang. Bagian namanya Tuhan harap benar. Tuhan di sini pun kayak itu. Bagi tahun ini namanya Tuhan. Namun kedua belah. Emang batis itu kalau seorang basuh kayak sembahyangnya. Kalau maknanya mau menjawab benar. Jadi masih artinya kita itu paham ibadat berdasarkan supaya sah dan diterima Allah. Jadi masalah sekalian. Istinja babasuh daripada bakamin beneran itu wajib. Banyu yang digunakan harus artinya mutlak. Jangan banyu yang artinya sudah terkena najis. Kita rajin bisa singgah-singgah di perjalanan kalau ada misalnya isi kampus jamban. Di situ ada baknya itu disempit halus. Setiap orang masuk ke situ kan mesti kapuran cingan. Banyak kami itu masuk ke bak situ. Digunakan berbasuh adanya sama istinja. Bodoh bahwa sembahyang ada sembahyang karena istinjanya belum bersih.
Arti istinja itu ialah menghilangkan najis, kotoran daripada kencing dan berak. Istinja. Maka banyak macam itu ada tahu kan? Karena kalau sempat mengaji fikihnya, kalau sempat belajar fikih. Sedangkan kondisi banyu itu kurang daripada 2 ulah. 2 ulah itu ukurannya adalah amun dihitung liter kurang lebih 216 liter. Kalau bola itu panjang dan lebarnya dan dalamnya sehastat separuh. Penuh banyunya, di bak banyu 2 ulah. Bila 2 ulah ini ukur najis, misalnya tahi cacak di situ, selama Anda mengalami perubahan di banyu itu, baik warna, rasa dan baunya, maka banyu itu masih bisa dikatakan mutlak, bisa dibawa bau ataupun mandi junub ataupun istinja. Tapi kalau walaupun 2 ulah, tapi berubah bau jadinya, karena sebab guburnya dari cacak tua, kalau banyak 2 ulah, maka tetap air itu dikatakan sebagai air mutanajis, air yang terkena najis, maka tidak sah dibawa berwudu dan mandi janabah dan istinja. Jadi mengolah-olah memang atau misalnya ada olah-olah itu ada tong banyu, banyunya mengalir, ada petang lagi. Nah, itu artinya olah itu ya harus lebih daripada 2 bulan. Anak nyaman lagi dicampur ke sumur, tuh di ambil pandan, campur. Jadi mandi jelok nyaman, karena situ mau kembang. Ini ada 2 wudu, ada sampai ke siput membasuh, ikas pegangan tangan dari separuh. Iya, banyak meluput di tangan fikih cara beribadah Allah yang banyak masalah. Nah itu juga pun wajib dikaji dan dituntut juga. Jangan sampai luput, jangan sampai salah kita beribadah kepada Allah. Bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil, kada dalilnya amal apa aja yang digawe kada sah pada hukumnya. Bermula dalilnya daripada kitab Subat, apa dalam kitab Subat yang dikarang Sayyid Nur Ruslan, bahwa di kitab itu disebutkan faqullu man bighairi ilmin ya'malu aqdamu barbudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tiada diterima, tiada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada amal pun tak ada melihat amalnya, ada bujur dan ada sah. Jadi mengartikan anak pulang Pak Haji, Pak Umrah, belajar belum mengasih hajinya, belajar belum mengasih umrahnya. Pada kawan nambah hafal ini kita, nambah hafal itu kawin aja. Tuh kalau gak usah belajar, ini kan bisa aja. Dapat aja itu lalu nih 30 berkali. Kalau usah belajar ini bisa kan? Nah, betul. Kalau belajar, adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut, yaitu hadis Rasulullah yang menyebutkan talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Maknanya bermula menuntut ilmu agama wajib hukumnya atas tiap-tiap orang yang Islam, laki-laki dan bini-bini. Jadi jangan sampai umat Rasulullah itu jadi dengan masa ilmu agama.
terutama yang digawe hari-hari, masalah artinya wudunya, masalah artinya istinjanya. Kalau nang waya-waya itu tayamum harus tahu juga bagaimana. Ini anu betayamum, mencari betayamum ini dia lawan tanah. Kalau tulak pagalangan perumahan dicari tanah di sofa, nah diraukan, sabuakan kepala, sabuakan telinga isikan ke batis. Apa itu? Kemudian gantinya dulu. Betayamum itu pada tawanan betayamum itu nang bujur banyak apa? Jadi pernah terjadi di zaman Rasulullah, orang itu junub karena artinya ia sakit, panas, tidak bisa mandi junub. Akhirnya ia artinya kulit di harta, di pasir, kulit di pasir. Kadang tahu. Jadi mandi junub lawan pasir, nah itu kan salah. Tetapi di antara ilmu-ilmu agama yang wajib dituntut yaitu 3 perkara: pertama tauhid, kedua fikih, dan ketiga masalah tasawuf. Nah, wajib penyampaian ini tauhid dulu, dan belajar fikihnya dan belajar tasawufnya. Nah, jadi kalau tauhid tadi, maka ini supaya roh kita bisa menuju bertemu dengan Allah. Kalau artinya amal fikih itu supaya amal ibadah kita itu diterima Allah. Kalau artinya ilmu tasawuf itu supaya kita diridhoi Allah. Tasawuf itu membahas masalah hati kita. Nah, jadi tauhid sudah jujur kewajiban kepada Allah, beribadah jujur sudah kepada masalah hati, pulang macam apa? Supaya hati jangan serakah, supaya hati jangan sangka jahat, sangka buruk lawan hamba Allah, supaya hati jangan tomat, supaya hati sabar, syukur, itu amal tasawuf. Nah, bila nanti dia itu dituntut, maka menjadilah seseorang yang beriman dan Islam, yang sempurna iman dan Islamnya. Dan dalil bahwa ma'rifatullah azza wa jalla wajib didahulukan daripada ilmu yang lainnya, yaitu diambil daripada kitab Subhat Jua yang isinya menyatakan awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi istiqamah. Artinya yang mula-mula wajib, permulaan penyampaian wajib atas tiap seseorang yang sudah akhir balik, yaitu mengenal Allah dengan yakin hatinya. Dan daripada kitab khutbah Habib Tahir bin Husain, isi kitab itu menyatakan fa'lamu ayyuhal ikhwan an asla wa asasa wa ma'rifatul ma'bud qabla ibadah wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah, yang maknanya ketahuilah wahai saudaraku seiman dan seagama, bahwasanya yang mula-mula dan asal dan fondasi dasar di dalam agama kita adalah mengenal yang disembah, yakni Allah, sebelum kita berbuat ibadah kepada Allah. Dan pengetahuan tentang mengenal Allah itulah makna atau visi kandungan 2 kalimat syahadat. Jadi 2 kalimat syahadat yang kita baca itu harus mengetahui kita maknanya dan kandungannya. Di situ terkandung wajib bagi kita mengenal Allah, mengenal sifatnya yang wajib, mengenal sifatnya yang mustahil, dan sifatnya yang harus. Nah, jadi arwah peninian almarhumah Hutan terus kumpul, yaitu hajat masya nama sidin itu sampai Tuhan dibulik-buliki sidin sifat 20 untuk sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat dibulik-buliki. Kalau artinya sin mendapat lawan kata sidin bersama ya, tidak ada yang membicarakan masalah hingga itu kecuali
kitab sifat 20 itu ya. Jadi mendarah daging orang sahabat itu dengan sifat 20 sehingga diberi Allah Ta'ala karomah dan kemuliaan. Anda kuringnya dulu nanti baca sifat 20. Anda menguringkan tunjuknya sifat 20 ya. Bahkan orang pada itu anak kuring itu ada kita baca Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islam dini wal Ka'batu qiblati wal Qur'an kami wal muslimuna ikhwani wa Ibrahim abi. Ada orang mereka kurang dibaca Allah adalah Tuhanku dan Muhammad adalah nabiku dan Islam adalah agamaku dan Ka'bah adalah kiblatku dan Quran adalah imamku dan sekalian muslim dan muslim adalah saudaraku dan Ibrahim itu adalah aku pada agama. Pada nama mengalami Allah mengamati memangnya itu beda. Kemudian jika kita sudah mengetahui akan kewajiban ma'rifatullah mengenal Allah atas tiap-tiap sebab, maka ketahui olehmu bahwa arti ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazim lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. Artinya jazam yaitu i'tiqad yang putus yang tiada syak lagi, maka bukan sangka-sangka adanya. Nah, jadi wajib ma'rifatullah mengenal Allah Ta'ala itu yaitu dengan i'tiqad. Etikat itu pegangan hati itu memegang dengan suatu keyakinan yang tidak bisa goyah, kada bisa artinya berubah lagi, yakin. Dan yang diyakini ini sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Muwafaqah itu sesuai pada kenyataannya, bukan bahasa. Orang yakinnya macam-macam. Yakin di sini, kuat di sini terbagi kepada 4 bagian. Pertama, ada yang kuat keyakinannya dan memang sesuai dengan kebenaran disertai dengan dalil, maka ini disebut sebagai ma'rifat. Jadi ini yakin hatinya dan kata berubah lagi keyakinannya itu dan keyakinannya itu sesuai dengan kebenaran dan disertai dengan bukti dan dalil. Itu disebut ma'rifat. Yakin seseorang dengan adanya Allah, yakin dengan adanya Allah. Allah memang ada pada kenyataannya dan dia mengetahui dalil adanya Allah. Allah Ta'ala adalah yakin dan yakin. Apa buktinya? Alam semesta ada mungkin adanya alam semesta ada dan menjadi siapa namanya Allah mantap. Ada dua ini yakin dan nanti yakin ini betul benar tapi tidak mengetahui dalilnya, maka inilah yang disebut dengan taklid sahih atau mengikut yang benar. Masalah taklid sahih di bidang masalah taklid di sini ada perbedaan pendapat daripada ulama taklid. Ada suatu kelompok yang menyatakan sah aja taklid sahih itu, ada juga namanya taklid sahih belum betul lagi ketauhidannya. Artinya di bidang ma'rifatullah harus setiap hitungan orang ujung-ujung mengenal kepada Allah. Karena Allah yang taklid sahih. Artinya Allah Ta'ala adalah ada Allah Ta'ala. Yakin kan? Apa dalilnya? Ujar kait ada. Ujar kait. Jadi dalilnya ini ujar kait. Kebetulan kaitnya alim. Bujur mempelajari waktu mau ditakutkan sedang tak mau ujar kait Allah Ta'ala. Kalau ada, saya sudah titik. Nah ngarangnya orang itu taklid sahih. Kompatinan bujur, kompatinan bujur. Ada pendapat menyatakan selama saja taklid sahih. Ada dua orang yang yakin, tapi yang diyakinnya itu luput dan salah.
Bisik yang dilupa. Maka ini disebut sebagai orang yang jahil, ada takut. Bisik yakinah ada benar. Allah Ta'ala di dalam banyunya. Wujudlah Allah Ta'ala dalam banyu, belum Allah. Berarti kesian orang jahil. Ini banyak artinya orang itu meyakini sesuatu keyakinan tentang ada benar. Hati-hati. Jadi ada nama ajaran ilmu. Ini menghakikat bila nyawa mati, hilang di nyawa. Lalu sembahyang ada lagi, puasa ada lagi, berai bertahan. Banyak tak ada, kuraja. Artinya dikira awal tak ada kuraja. Dikira ilmu ini sudah lupa. Jadi ada lagi tingkat aliran itu artinya merubah syahadat ada dua. Jadi di akhir zaman ini kita waspada daripada golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan. Karena ujar Nabi, umat terpecahlah menjadi 73 golongan. Sebaratan di neraka kecuali satu. Siapa yang satu yang tetap mengikut ampun Rasulullah, mengikut dan memegang apa yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat mana alaihi wa ashabi, memegang ampun Rasulullah dan sahabat dipakai. Jangan ampun sahabat boleh dipakai. Jadi aku bilang-bilang kita ada orang asal-asalan kita. Jadi dasar hukum kita yaitu pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Qiyas itu perbandingan hukum. Walau di masa Nabi tiada ada, tapi kalau digawe ada bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi. Misalnya kita menyelenggarakan haulan mahaul. Nang diarwahi bapak emak keburuan, nang diarwahi buitan. Nah, sekarang dilihat dulu bahaulan arwahan itu apa isinya? Isinya itu apa? Orang ma'arwah ma'aul isinya pertama mesti membaca Yasin sesuai udah tadi Iqra Yasin kampung bacakan Yasin gak seorang namanya ada dari hadisnya ada. Kemudian lagi takbir isinya zikir kalau kemudian lagi isinya sholawat tasbih salah lah. Yang intinya ma'awal itu mendoakan supaya orang yang tidak kubur selamat. Kalau dikembalikan kepada hadis Nabi, ujar Nabi, bila nyawa masuk ke kuburan, faqulu assalamualaikum ya rabbiyal minal mu'minin wal mu'minat. Atau di dalam hadis assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun, ghafarallahu lana wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum. Itu hadis. Ujar Nabi bila nyawa masuk ke kuburan, ucapkan salam kepada ahli kubur. Arti salam itu apa? Mendoakan supaya nyawa selamat. Arti salam itu assalamualaikum. Mudah-mudahan yang selamat itu adalah assalamu mubtada alaikum. Jumlah artinya jar majrur menjadi khabar mubtada bagi assalam orang belajar nahwu. Lalu aku assalamualaikum, assalamu alaikum, salam tetap atas kalian. Ya, bahasa kitanya mudahan mau selamat itu. Ya, assalamualaikum. Nah, jadi Nabi menyuruh membawakan supaya Nabi kubur selamat. Lalu dengan macam-macam dengan salam itu salah satunya. Dalam baca Quran, berzikir itu salah satunya. Ada bertentangan walau Nabi
ada menggawi di masa itu sendiri. Tapi kalau dikembalikan gawian kita ini kepada hadis Nabi, ada bertentangan dan ada bersalah. Jadi harus tahu kita mana pakaian kampung kita, mana menghadap pakaian kampung kita. Jadi dipilah-pilah kita. Jangan mengasal tempat kambing tempur sapi habuk, jangan kita itu. Harus ada pegangan kita. Jangan tahu kebaikan, tahu bagusnya, jangan kita. Harus disensor. Harus difilter. Oh, ini orang asal enter. Oh, ini orang dari asal enternya. Difilter, sensor. Kurang sedikit ilmu itu biasanya menyalahkan. Man qalla ilmu asrafiratu. Kalau sedikit itu ya banyak menyalahkan orang. Ini Pak orang mati itu doa kebenaran. Imbah dikubur ini mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Jangan apa ada ibadah. Mana bagusnya? Nah, jadi ini artinya kita jangan sampai ada berkeyakinan itu luput harus sesuai dengan artinya apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quran dan disampaikan Rasulullah melewat artinya sabda-sabda sendiri. Maulid menunjukkan Maulid Nabi itu artinya itu kembali kepada apa yang pernah diucapkan Nabi. Nabi puasa Senin Kamis. Lalu dikatakan apa yang puasa Senin wafihi wulidtu. Aku hari Senin itu tidak dilatih Rasulullah. Jadi aku memperingati hari lahiran hari Senin, maka aku puasa di hari Senin. Kamis kan maka puasa karena ujar Nabi setiap minggu itu amal kita dihadapkan kepada Allah pada hari Kamis. Dan aku akan menutup catatan amalku mingguan dan mingguan lain, yaitu dengan keadaan berpuasa. Lalu dibiasakan Nabi sudah memperingati kelahiran Senin dengan berpuasa. Nah, kalau kita artinya menyelenggarakan peringatan kelahiran Nabi supaya umat mencintai Nabi, mana hari sempurna iman seseorang kecuali Allah dan Rasulullah lebih dicintainya. Jadi termasuk seluruh untuk mencintai Nabi, jangan salahkan seorang itu metode cara bagaimana supaya umat yang mencintai Nabi lalu segerakanlah peringatan Maulid Nabi. Jangan seandainya peringatan Maulid Nabi ini mendadak, ini saya kita ini tahu di Rasulullah. Ada cinta di Rasulullah. Baik, Rasulullah. Sehingga negara kita juga pun mensahkan pada tanggal 12 Rabiul Awal mesti kalender apa? Pegawai para yang bekerja. Nabi anda negara menghormati Rasulullah. Kalau sudah tanggal 12 awal itu dihapus, ada lagi tanggal apa? Berarti tanda sudah negara ada menghormati lagi. Jangan kelahiran Rasul. Hari jadi Pancasila ya tanggal apa? Ini yang hari jadi Pancasila apa? Kesaktian Pancasila kan? Oh Pancasila ada sakti. Diperingati, masa Nabi Muhammad Nabi sekarang dari diperingati, tak mandat. Nah jadi itu dibutuhkan mengajar, belajar kita. Sampai tadi mengenai sesat dan kesalahan baik dari segi etika kita dan bikinnya itu mesti dibutuhkan. Adalah dibahas Jepang supaya mengetahui hujung kita. Ini kadang-kadang memahami utaknya seorang karena utaknya seorang bahwa ini menjadi hadis itu bahwa Nabi sholat dan meletakkan tangannya ala sadri di atas dada olehku. Pak pada Jepang ala sadri alanya di situ memahaminya sholat. Ada kita macam-macam dari guru ke guru, guru ke guru untuk melihatnya ke guru di atas sampai
sahabat sampai Rasulullah. Tangan bujur, ada nama utang seorang. Ada dua pulang yakinnya tapi nanti yakinnya luput dan salah dan umpati yang salah, maka disebut sebagai taklid batil, umpati yang luput, umpati yang salah. Nah, apa artinya dalil? Yaitu ialah barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Jadi yang menunjukkan atas kebenaran sesuatu dalil, bukti namanya. Bukti bahwasanya setrum-nya listrik hidup, lampu menyala. Nah, jadi lampu menyala itu dalil kan? Listrik apa? Dalil yang menunjukkan bahwa ada api fokus saja, maka fokus itu jadi dalil bagi adanya api. Lalu pulang ke binian taruh pisik, hamil, mengandung, putih, ya. Nah, jadi artinya mengandung ini dalil bukti bahwasanya ada lakinya, ya. Pengaruhnya itu dalil harusnya. Nah, jadi yang menunjukkan kebenaran suatu keadaan. Adapun dalilnya oleh Allah Ta'ala dengan segala sifatnya, yaitu mencukupi dengan dalil secara keseluruhan, yaitu adanya langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan dalam Al-Quran, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liqaumin ya'lamun." Bahwasanya di dalam kejadian 7 lapis langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, semua itu menjadi bukti dan dalil bagi adanya Allah bagi orang yang ada mempunyai hati. Jadi hati yang paham mengerti, oh ada mungkin adanya alam semesta yang dalam menjadikan, ada mungkin siang malam ini berganti, pun ada dan mengatur. Adanya hujan, adanya panas, adanya siang, adanya malam, oh mesti ada nama atur. Nama atur siapa orangnya? Seorang saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang kita lihat, hendaknya kita mengembalikan apa yang kita lihat itu kepada yang melakukan pada hakikatnya, yaitu Allah. Jadi apa aja yang dilihat, dipandang, dibuka, bukan diri kanan, luar dalam diri kita atau luar diri kita, setiap gerak apapun yang kita pandang yaitu kepada hakikat yang sebenarnya menggerakkan adalah Allah Ta'ala. Jadi lampu nih banyak benar kita lihat di muka putih, ada yang kuning, ada kipas angin, ya, ada mek. Nah semua ini namanya mengingatkan kita bahwasanya listrik saja. Nah, jadi apa yang kita lihat semuanya mengingatkan kita kepada Allah yang melakukan. Nah itu jadi pembicaraan kita tentang hari ini sebagai awal pada pelajaran pengajian kita. Semoga senantiasa kita selamanya budaya dan taufiknya kepada kita semua, kita keselamatan dunia akhirat, kesempurnaan iman, kematian yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikabulkan segala hajat dan segala urusan. Nanti di husnul khatimah wa alihi wa salihah wa syai'un al-fatihah.